Shalom semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan anggota kelompok kami 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Putri Dubu, yang kedua Marta Tafuli, dan yang ketiga Novirini. Langsung saja saya akan menjelaskan materi kami, yaitu yang pertama atau yang bagian A, tentang pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Penggunaan teknologi pun harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku agar dapat berproses dengan mudah. Dasar filosofi tersebut juga yang diaplikasikan pada dunia pendidikan hingga muncul terminologi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat dipandang sebagai suatu disiplin ilmu, bidang garapan, dan profesi. Teknologi pembelajaran juga bisa disebut dengan teknologi pendidikan. Maka ada beberapa pengertian teknologi pendidikan, yaitu yang pertama menurut Nasution. Menurut Nasution, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Teknologi adalah media yang lahir dari perkembangan, penerapan dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Yang kedua yaitu teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahannya, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola dalam pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Yang ketiga, definisi awal teknologi pendidikan pada tahun 1920. Teknologi pendidikan dipandang sebagai media pembelajaran visual yang berupa film, gambar, dan tampilan. Media ini merupakan suatu mata pelajaran. Yang berikut menurut AECT pada tahun 1977. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, dan menilai, mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Selanjutnya yang B, tentang kawasan teknologi pembelajaran. Secara etimologis, domain atau kawasan berarti wilayah suatu daerah, kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan, garapan yang lebih kecil, terperinci dan spesifik dari lahan lapangan, cakupan suatu ilmu. Idealnya, setiap teknologi pendidikan, pembelajaran terutama yang memperoleh pendidikan akademik, perlu menguasai beberapa kawasan teknologi pendidikan. Sumber belajar berperan langsung sebagai komponen sistem pembelajaran. Sumber belajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dirancang dimanfaatkan, yang disiapkan khusus yang berlandaskan kompetensi dan materi ajar. Yang kedua, dipilih dimanfaatkan, yang sesuai dengan kompetensi dan materi ajar dari koleksi yang sudah tersedia di sekolah. Proses dalam kawasan definisi ini adalah pekerjaan yang tidak ada titik atau tidak berhenti. Proses dilakukan terus-menerus seperti lingkaran. Proses sebagai pola pemikiran menelusuri sesuatu hal terkait satu sama lain. Sedangkan sumber yang digunakan dari definisi mewakili produk yang dapat ditawarkan oleh teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 5 bidang garapan dari teknologi pembelajaran, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan evaluasi. Keenam hal ini merupakan kawasan atau domain dari bidang teknologi pembelajaran. Dan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami, yaitu proses dalam kawasan definisi adalah pekerjaan yang tidak ada titik dan tidak berhenti. Proses sebagai pola pemikiran melusuri suatu hal terkait satu sama lain. Sedangkan sumber yang digunakan dari definisi mewakili produk yang dapat ditawarkan oleh teknologi pembelajaran. Ada 6 kawasan teknologi pembelajaran, itu yang pertama A. Kawasan desain. Kawasan desain berasal dari psikologi pendidikan, dan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. B. Kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan desain dalam bentuk fisik di dalamnya. Kawasan pengembangan berakar pada produksi media melalui proses yang bertahun-tahun. Perubahan dalam kemampuan dan media berakibat pada perubahan kawasan. C. Kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kawasan pemanfaatan sering terkena imbas banyak kemajuan teknologi dan kebijakannya. Banyak pihak yang memiliki ide untuk memanfaatkan apapun teknologi untuk di dunia pendidikan. D. Kawasan pengelola. Pengelolaan adalah bagian integral dan sering dihadapi oleh para teknologi pendidikan. Pengelola meliputi pengendalian teknologi pembelajaran. Kawasan pengelolaan bermulai dari administrasi pusat media, program dan layanan media. Pembaruan berpusat dengan program media, membutuhkan pusat dan ahli media sekolah. Program media sekolah ingin menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologi dan kurikulum. E. Kawasan penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Masih banyak pihak yang melakukan evaluasi belajar dengan cara membandingkan kemampuan seseorang peserta didik dengan temannya. Penilaian yang diharapkan adalah merujuk pada tujuan pembelajaran. Kawasan penilaian meliputi analisis masalah, pengukuran acuan patokan, dan penilaian formatif dan sumatif. Yang bagian F kawasan evaluasi. Kawasan evaluasi adalah proses menentukan kesesuaian antara materi pembelajaran dan proses belajar. Evaluasi dimulai dengan analisis problem yang merupakan langkah awal penting dalam pengembangan dan evaluasi pelajaran karena tujuan dan kendalanya diklarifikasi selama langkah ini dilaksanakan. Saya akan melanjutkan presentasi kami di bagian C, hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran. Hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linear. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditujukannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antar kawasan bersifat sinergik, misalnya seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Dan bagian D, fungsi kawasan teknologi pembelajaran. Menurut Roland L. Jacob tahun 1988 mengusulkan adanya suatu kawasan teknologi kinerja manusia terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pengelolaan, yang kedua fungsi pengembangan sistem kinerja, dan yang ketiga komponen sistem kinerja manusia, yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi yang lain. Si komponen pengembangan adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan, sedangkan subkomponen dari sistem perilaku manusia adalah konsep-konsep mengenai organisasi, motivasi, perilaku, kinerja, serta umpan balik. Dan yang berikut bagian E, faktor yang mempengaruhi teknologi pembelajaran. Teknologi informasi yang merupakan bahan pokok dari e-learning itu sendiri berperan dalam menciptakan pelayanan yang cepat, akurat, teratur, akuntabel, dan terpercaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi informasi, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan, finansial, dan konten dan aplikasi. Yang berikut kesimpulan, teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terintegrasi yang meliputi manusia, prosedur, ide, dan peralatan organisasi untuk menganalisis masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut. Demikian hasil dari presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.